Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Berles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Bagi Anda, ya career woman atau career man gitu ya, yang sedang bekerja di dunia profesional, mungkin belakangan ini Anda agak familiar gitu ya. Anda sering mendengar istilah quiet quitting. Nah gitu ya, ini sebenarnya tren yang baru-baru ini terjadi gara-gara efek pandemi gitu ya. Atau sebenarnya udah lama gitu ya. Nah ini kan sebagai let's say ya bentuk perlawanan lah ya kalau bahasa ininya ya, bahasa profesionalnya dengan yang namanya hustle culture. Nah mungkin Anda juga sudah familiar dengan hustle culture. Nah kenapa akhirnya fenomena quiet quitting ini muncul? Apakah ini sebagai respons gitu ya dari hustle culture yang akhirnya membuat kita, ya mungkin karena efek pandemi juga akhirnya membuat hustle culture ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita dan akhirnya kayak agak capek ya dengan hustle culture. Akhirnya muncullah quiet quitting di mana mungkin sebagian orang ada yang merasa kayak kurang mendapatkan apresiasi dan kompensasi. Nah ini dia yang mau bahas kita hari ini, yaitu quiet quitting ini seperti apa sih gitu ya. Nah sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact cara menerapkan work-life balance. Ini penting banget ya dalam kehidupan profesional kita. Kita lihat yang pertama pemirsa. Kurangi sikap perfeksionis. Gini, ada ya kita sering dengan nobody is perfect gitu ya. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang sempurna. Tidak ada yang perfect seperti itu ya. Tapi kadangkala banyak kok gitu ya di pekerjaan, entah karena hasrat pribadi atau karena tuntutan job desk gitu ya. Kita ingin membuat semuanya itu tampil secara sempurna alias perfect. So ada juga mungkin ya salah satu karakter atau sifat seseorang yang membuat mereka itu ingin semuanya terlihat perfect atau perfeksionis. Nah kalau Anda ingin menerapkan work-life balance, coba deh kurangi yang namanya perfeksionis. Gini, bukannya kita kerjanya asal-asalan juga ya, tapi kita harus mengertilah standar gitu ya. Jangan sampai kita terlalu over sehingga kita capek sendiri, capek fisik, capek mental untuk mencapai titik yang kita anggap sebagai perfect atau dianggap sama orang lain sebagai titik yang ini kayaknya perfect tapi kita kayak kita nggak sanggup untuk ke sana tapi kita memaksakan diri. Nah akhirnya kita nggak balance ya antara kehidupan dan pekerjaan kita. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Kurangi penggunaan gawai. Well, kita hidup di zaman 4.0 gitu ya. Dimana kayaknya setiap hari kita harus terkoneksi gitu ya. Terlalu addicted malahan mungkin dengan gadget atau gawai kita. Nah, kalau kita mau ngomong tentang work-life balance, berarti memang kita harus mengurangi penggunaan gawai. Bukan berarti kita nggak kerja ya, karena di era digital sekarang kan pasti semuanya menggunakan gawai. Dalam artian gini, kita harus kasih porsi atau waktu sehari itu kita pegang gawai itu berapa lama seperti itu ya. Tidak melulu kalau kita kerja 9 to 5, nggak juga dari 9 to 5 kita pegang gawai ya. Ada kalanya kita mungkin istirahat, mengistirahatkan mata kita untuk melihat yang hijau-hijau, yang segar-segar supaya work life balance ini tercapai ya. Jadi itu ya bijak-bijak kita ngerti sendiri ya. Berapa pasnya durasi kita untuk megang gawai. Kita lanjut yang ketiga pemirsa. Tentukan prioritas kerja. Ini penting banget, skala prioritas, prioritizing our works gitu ya. Jadi memprioritaskan pekerjaan kita, kan kita ngerti ya, kalau ngomongin pekerjaan gini, tidak akan habis-habis ya. Namanya ngomongin pekerjaan gak akan habis-habis. Satu selesai, satu lagi muncul. Satu lagi selesai, satu lagi muncul. Nah ini pentingnya bagi kita untuk membuat to-do list ya. Membuat daftar kerja kira-kira yang pertama yang harus diselesaikan apa dulu. Kemudian lanjut yang ini dan itu segala macam. Sehingga kita bisa mengukur. Jadi pekerjaan kita pun terukur juga gitu ya. Tidak semuanya ingin dikerjakan, diselesaikan dalam satu waktu. Wah itu bisa bikin kita stres ya. Jadi gak baik untuk kesehatan fisik dan mental kita. Kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Belajar untuk berkata no atau tidak. Gini ya, kita kan memang manusia itu zoon politikun ya. Kita itu makhluk sosial, kadang-kadang mungkin ya. Ada teman kita yang aku minta bantuannya dong gitu. Kadang-kadang kita orangnya yang people pleaser gitu ya. Jadi kayak kita itu orangnya nggak enakan. Kita inginnya tuh menjadi nice to everyone gitu ya. Kita menjadi helpful to everyone. Tapi ya once itu bagus sih, tapi ini akan sangat melelahkan gitu ya. Jadi melelahkan dalam artian tidak hanya fisik tapi juga mental kita. Karena sebenarnya mungkin kita
nggak ingin bantu, tapi karena nggak enaknya akhirnya kita mau bantu sehingga kita ngerasa mental kita akhirnya keganggu juga. Nah ini bisa mempengaruhi work-life balance kita. Jadi belajar untuk say no demi kebaikan bersama. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Hindari membawa pekerjaan ke rumah. Di rumah ada anak, ada istri, ada suami, ada keluarga, ada ibu, ada bapak. Semuanya butuh perhatian dari kita. Cukup 9 to 5 pekerjaan yang kita handle di kantor atau di tempat kerja. Selebihnya kita masih punya keluarga untuk kita bercengkrama, diskusi. Mungkin kalau Anda punya anak-anak, tanyain gimana deh tadi di sekolahnya dan lain sebagainya ya. Ini menjadi sangat penting untuk menerapkan work-life balance. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan work-life balance. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan work-life balance. Ini kayaknya lagi happening banget ya di mana-mana. Mungkin after pandemic juga di mana orang mungkin agak stressful, burn out. Mungkin orang pikirnya WFH is nice, ternyata ya banyak challenge-nya. Makanya kadang-kadang susah untuk menerapkan work-life balance ketika pandemik atau mungkin ini agak-agak di ujung-ujung pandemi mungkin ya. Jadi orang kayak agak susah untuk mengatur waktunya sehingga orang berpikir aduh work-life balance-nya kayaknya mess up banget deh. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Maria Iren Hendrata SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Iren, apa kabar dok? Pagi Mas Raden, sehat-sehat. Sehat selalu Sehat ya dok Mas. ya. Harus sehat ya dok ya, supaya kita bisa ketemu dan ngobrol untuk menyelesaikan Iya. tentang kehidupan profesional kita nih hari ini. Temanya asik banget ya. Tapi sebelum kita bahas tentang quiet quitting, kita mau bahas terlebih dahulu nih dok tentang work-life balance. Kayaknya ini sekarang istilah yang lagi digandrungi banyak orang ya. Sebentar-bentar, aduh ini nggak work-life balance banget nih pekerjaan gitu ya. Nah kita Iya. bahas yang pertama dok. Kurangi sikap perfeksionis itu penting gak sih? Kan kalau ngomongin pekerjaan ya dok ya, pasti kita dituntut deh sama manajemen, sama leader kita, sama bos kita untuk menjadi se-perfect mungkin kan. Betul, iya. Itu standarnya seperti itu. Tapi kok harus mengurangi sikap perfeksionis, kenapa sih dok? Nah kita betul sekali ya, jadi kalau untuk sikap perfeksionis, kalau misalnya dirasa berlebihan nih, misalnya sebenarnya standar yang diminta hanya segini, tapi kita karena perfeksionisnya kita melakukannya sampai segini, padahal sebenarnya tidak perlu, bahkan sampai mengorbankan kehidupan pribadi kita, mengorbankan waktu kita, bahkan sampai kesehatan kita, maka sebaiknya memang dikurangi seperti itu, Mas. Apa sih dampaknya ketika kita ya nggak dipungkiri ya dok ya, kita tell the truth aja ya dok ya, bahwasanya di tempat kerja itu kan pasti gesekan tuh kenceng banget ya. Mau tidak mau apa ya, office politik gitu ya, itu kan juga bermain di situ ya. Jadi ada orang yang oke, I'm gonna do my best dengan melampaui titik yang jadi standarnya seperti itu. Nah kalau itu terus dilakukan, apa efek ke psikologis seseorang tersebut? Nah sebenarnya baik sekali ya kalau kita mau melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Tapi jangan sampai mengorbankan semua hal ya. Karena kita tidak bisa hanya fokus di satu hal tersebut. Seperti itu, dampaknya banyak sekali ya sebenarnya. Kehidupan pribadi kita menjadi ini ya, terhambat, berkurang. Misalnya yang punya keluarga juga berkurang waktunya. Mungkin anak-anak akan merasa kehilangan perhatian, seperti itu juga suami, dan juga kita kan juga punya kehidupan pribadi seperti hobi aktivitas yang sosial yang lainnya, itu juga perlu kita pertahankan, jangan sampai itu berkurang dan akibatnya bisa mengarah ke gangguan-gangguan yang lain seperti perasaan tidak nyaman misalnya ya, merasa tidak bahagia, tidak nyaman di tempat kerja. Nah itu juga bisa mengarah ke gangguan-gangguan jiwa lainnya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Nah itu dia ya, pokoknya yang pas-pas aja gitu ya, dok, Iya. ya. Tidak kurang, tidak lebih ya. Karena kita juga ngomongin kita manusia, butuh orang lain di sekitar kita juga gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Kurangi penggunaan gawai. Kalau tadi kurangi sikap perfeksionis, sekarang kurangi penggunaan gawai. Sementara sekarang itu kan kayaknya kita sebagai manusia itu too addicted gitu ya dok ya. Terlalu ketergantungan sama namanya gawai. Gimana ya? Betul, terutama sejak pandemi ini ya, Ya, karena betul. kita bekerja ya menggunakan gawai. Komunikasi juga, mungkin banyak grup-grup dengan pekerjaan. Lalu juga sekolah, anak-anak sekolah pun juga dari situ ya, baik mau grup
sekolah maupun pekerjaan, tugas-tugas semua menggunakan gawai. Tapi sayangnya di gawai ini banyak distraksinya nih, media sosial dan teman-temannya yang sebenarnya mungkin bisa menghambat pekerjaan utama kita. Nah ini kita penting sekali untuk bisa membuat batasan. Misalnya kita buat batasan, oh jam segini nih, jam segini sampai segini saya hanya boleh membuka pekerjaan kantor. Misalnya membuka chat gitu ya, itu juga yang dari kantor. Kalau yang lainnya kita batasi dulu nanti setelah jam sekian. Seperti itu Mas. Karena kalau misalnya kita terlalu lama dengan penggunaan gawai, kita ada terdistraksi nih misalnya dengan berbagai macam media sosial, waktu kita akan banyak habis di dunia maya. Betul. Ya, kita malah tidak fokus ke kehidupan yang nyata, kita tidak fokus ke lingkungan sekitar kita yang sebenarnya nyata, seperti itu Mas. Yang memang benar-benar ini lingkungan yang real ya. Iya. Ya kita bisa berinteraksi langsung gitu ya. Oke Dok, yang ketiga adalah, nah ini juga kadang-kadang agak susah nih ya. Karena tadi ya mungkin ada sifat perfeksionis juga, ingin perfect semuanya. Jadi kayak kita mencoba untuk melakukan semuanya gitu, untuk menyelesaikan semuanya di satu waktu. Nah penting nggak sih untuk kita melakukan kayak skala prioritas kerja mana dulu yang harus dilakukan gitu. Karena kadang-kadang kan semuanya penting, ya udah dilakuin aja semuanya gitu Dok, gimana? Ya, jadi di antara semua tugas kita pasti ada mana yang lebih penting atau bukan lebih penting, mungkin mana yang lebih urgent. Deadline-nya mana duluan. Nah, itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Kadang kan kita mengerjakannya mulai dari mana yang mungkin mudah duluan ya, yang nyaman duluan. Padahal sebenarnya yang lebih urgent tuh bukan yang ini, seperti itu. Akhirnya malah saat deadline-nya tiba kita jadi terburu-buru dan jadi pusing sendiri, seperti itu ya. Jadi penting kita mengatur waktu, kita buat skala prioritas dari tugas mana yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kita atur waktu kita, lalu dengan mengatur waktu kita jadi punya waktu lebih banyak untuk kehidupan pribadi. Betul. Seperti itu. Daripada mau menyelesaikan semuanya, ngabisin waktu, nggak kelar malahan acak-acakan ya Dok, karena nggak fokus di satu itu ya. Jadi semuanya penting, tapi lihat dulu mana yang lebih urgent. Oke Dok ya, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga kadang-kadang orang Indonesia itu kan orang timur agak sungkan. Iya. Untuk enggak deh gitu, aku lagi sibuk atau apa. Susah untuk berkata tidak gitu, orangnya nggak enakan. Nah gimana? Ya ini memang tipe-tipenya people pleaser tadi ya Mas ya. Nah sebenarnya kita tergantung kondisinya seperti apa. Kalau memang itu memang masih bagian dari tanggung jawab kita, tentu kita perlu terima dan kita lakukan. Tapi kalau misalnya itu bukan tanggung jawab kita, jadi hanya tambahan gitu ya. Tentu kita harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Kita atur bagaimana kemampuan kita. Limit kita seberapa sih kalau misalnya ada yang minta bantuan lalu kita menyanggupi. Apakah kira-kira kita betul-betul sanggup? Atau kalau kita menyanggupi itu malah tugas kita sendiri akan menjadi terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu saat ada yang meminta bantuan, penting untuk kita menilai dulu kemampuan saya seberapa. Apakah saya masih ada waktu, tenaga untuk mengerjakan hal itu. Kalau memang masih ada, ya baik sekali kalau kita bisa membantu orang lain. Tapi disesuaikan dulu dengan kondisi kita sendiri. Itu kalau rekan kerja Dok. Nah kalau atasannya bosnya langsung nih ya, atau BOD-nya langsung, nah itu gimana? Maksudnya perlu komunikasi, perlu menjelaskan gitu nggak sih? Maksudnya ada cara komunikasi untuk bahwa oh kita juga pingin work life balance juga gitu. Mungkin apa didelegasikan ke rekan kerja yang lain gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih dalam dunia kerja itu diterapkan seperti itu? Bisa. Kan profesional ya gitu. Ya, memang kita perlu pendekatan yang baik juga dan komunikasi yang baik dengan atasan kita. Oke kok, maksudnya kalau misalnya kita mengungkapkan, misalnya nih Pak, Bu, saya perlu mengerjakan ini dulu karena misalnya ini lebih urgent, ini perlu segera dilakukan. Nanti setelah itu saya akan membantu. Tapi kalau misalnya saya masih belum bisa, mungkin bisa minta bantuan juga kepada siapa alternatifnya gitu ya. Jadi kita mengukur dulu kemampuan kita seberapa nih. Kalau misalnya kita tidak bisa menjanjikan, ya kita bicara di depan tidak apa-apa. Karena memang kita punya tanggung jawab lain yang mungkin lebih utama untuk dilakukan. Jadi memang ya tidak harus menjadi yang selalu menyenangkan orang lain ya, tapi lebih kepada realistis bahwa kita bisa atau enggak gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan itu dan ada waktunya atau enggak. Jangan sampai pekerjaan utama kita malah terbengkalai gitu Dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Dok. Hindari membawa pekerjaan ke rumah. Nah ini juga sering banget gitu ya. Mungkin awalnya harmonis nih rumah tangganya. tapi gara-gara pressure dari pekerjaan akhirnya dibawa ke rumah. Wah, ini kok jadi nggak enak. Nah, itu gimana Dok?
kebawa pulang tuh pressure-nya, kebawa pulang tuh stresnya Dok ke rumah, gimana tuh? Iya, saat kita bawa pekerjaan ke rumah, apalagi masa pandemi seperti saat ini ya, mungkin masih ada nih yang work from home itu ya. Jadi bukannya dibawa lagi pekerjaannya, memang sudah full di rumah semua. Nah, kadang kita merasa, oh gak apa-apa lah saya kerja sambil ini kok, sambil nemenin anak main, sambil di sebelah suami misalnya. Tapi kita tidak bisa 100% fokus pada mereka. Gitu ya, kita juga tidak bisa 100% fokus pada pekerjaan kita. Jadi perlu dibuat batasan yang jelas. Oh ini adalah waktu saya bekerja misalnya sampai jam sekian. Saat tiba jam sekian saya akan meluangkan waktu ini untuk anak, suami, dan keluarga kita. Nah dengan buat batasan yang seperti itu, maka masing-masing tugas tanggung jawab kita, baik tanggung jawab di pekerjaan maupun tanggung jawab sebagai misalnya ibu atau sebagai istri, sebagai anak dari orang tua kita, itu bisa lebih fokus. Itu Mas, jadi dengan batasan yang jelas bisa lebih baik dan terlaksanalah semuanya di saat itu. Betul ya, jadi kita juga work-life balance juga bukan berarti kita terima keadaan, kita juga harus mengatur keadaan, memanage supaya pas nih ya balance yang ini yang di kantor, yang ini yang di rumah gitu ya Dok ya. Oke Dok, terima kasih ya, ini informasinya sangat luar biasa. Next kita lanjut lagi ngomongin quiet quitting ya Dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagi Anda profesional ya yang sedang bekerja dimanapun pasti sering mendengar quiet quitting. Nah ini yang mau kita bahas hari ini ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh loh di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Iren Hendrata SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Suci Hospital. Dok, sebelum kita ngomongin tentang quiet quitting, ini gimana ya ngomongnya ya, kita hampir udah 2 tahun lebih ya Dok ya? Iya. Kita menghadapi pandemi gitu ya. Wah nggak kerasa, kayak bukan nggak kerasa banget sih sebenarnya. Maksudnya kita tuh kayak nggak ngebayangin kalau ternyata kita pernah melewati masa sesulit itu ya. Itu pokoknya ya kita tahu sendiri lah kita melewati itu bersama-sama gitu. Tapi kalau kita ngomong ke dunia karir, dunia profesional, banyak teman-teman kita yang harus WFH dan lebih menyedihkannya lagi ada yang pemutusan hubungan kerja, dirumahkan dan lain sebagainya. Secara psikologis Dok, ada nggak sih dampaknya ke orang-orang baik yang mereka terkena dampak ataupun kita sebagai teman atau rekan kerjanya gitu? Ya dampak dari pemutusan hubungan kerja ini tentunya ada ya, bahkan cukup banyak nih Mas Raden. Jadi self esteem seseorang bisa menurun, jadi timbul rasa malu, minder, mungkin merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, bahkan juga meragukan dirinya sendiri. Itu ya, karena mungkin dia melihat oh teman-teman yang lain masih bisa bertahan, tapi saya yang terpaksa dirumahkan atau diputus hubungan kerjanya. Lalu juga ada financial insecurity. Betul. Dengan itu pastinya. Lalu kita juga kalau kita bekerja, kita ada bisa produktif ya, menghasilkan sesuatu, mendapatkan penghasilan, ada sense of accomplishment ya. Kita ada pencapaian. Nah, ini yang hilang pada saat seseorang berhenti bekerja. Selain itu juga yang tadinya ada hubungan sosial ya, bisa ke kantor, ketemu banyak orang. Nah, itu jadi hilang nih koneksi sosialnya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau mungkin ya ini ada teman-teman gitu ya, rekan-rekan yang kena pemutusan hubungan kerja pas istrinya lagi hamil, tua. Iya. Apalagi yang baru ngelahirin, apalagi yang punya cicilan ya Dok. Aduh itu psikologis tuh sangat luar biasa lah ya. Luar biasa pokoknya. Nggak bisa dideskripsikan gitu ya Dok ya. Nah kalau berkaitan dengan quiet quitting ini sendiri, ini fenomena yang seperti apa? Apakah ada hubungannya juga dengan pandemi ini yang membuat banyak orang stressful, burn out lah apalah itu istilahnya, sehingga akhirnya secara bertahap Anda mengarah ke quiet quitting Dok. Nah quiet quitting ini sebenarnya gimana sih? Kalau quiet quitting ini adalah satu fenomena ya. Istilahnya dari quiet artinya diam-diam, quitting artinya resign atau berhenti dari pekerjaan. Namun pengertian quiet quitting ini sendiri tidak ada hubungannya dengan berhenti bekerja. Jadi seseorang tetap bekerja, namun dia hanya bekerja di jam kerja tersebut sesuai dengan job description yang sudah diterapkan dari awal. Jadi tidak terpacu untuk bekerja lebih keras
tidak terpacu untuk bekerja berlebihan atau mengejar karir. Jadi mereka mengutamakan work life balance. Jadi begitu jam kerja selesai, pekerjaan sudah selesai ya sudah gitu, tidak terpacu untuk mengejar karir secara berlebihan. Seperti itu. Oke. Ibarat kata kalau ada iklan dulu ya, kalau generasi 90-an itu ada iklan di TV, no more no less gitu. Ya nggak lebih, ya nggak kurang, pas sedang aja di tengah-tengah. Tapi itu hanya, quiet quitting itu hanya sekadar berbatas pada durasi atau jam kerja 9 to 5 aja. Maksudnya sebelum jam 9, setelah jam 5, aku nggak mau diganggu ya, udah cukup kerjaanku itu dari jam 9 sampai jam 5 aja gitu, 8 jam itu aja. Atau sebenarnya selama jam kerja itu ada efeknya juga, maksudnya ada demotivasi untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya bisa dicapai secara lebih, tapi kayak udahlah kan standarnya segini aja gitu dok. Iya, jadi motivasinya juga berkurang, antusiasmenya untuk mengerjakan sesuatu, antusiasme untuk bisa engage dengan teman-teman yang lain atau dengan perusahaan, sense of belongingnya juga ikut turun tuh Mas, meskipun jam kerjanya bekerja di jam tersebut, tapi saat bekerja juga kurang antusiasmenya, seperti itu. Oke, nah kalau ini dihubungkan dok, ini kan juga kita sering mendengar istilah hustle culture ya. Ya. Ya hustle culture itu kayaknya terinspirasi dari beberapa perusahaan rintisan ya gitu, perusahaan rintisan startup gitu ya, yang kayaknya mereka itu fast paced banget gitu, bener-bener geraknya tuh cepet banget ya. Meski diakui beberapa waktu belakangan ini banyak juga startup yang tumbang seperti itu ya. Tapi kalau diakui juga, apakah quiet quitting ini menjadi respons atau perlawanan dari hustle culture yang udah bikin capek banget gitu dong. Karena hustle culture kita tahu ya, semuanya dituntut untuk lebih cepat, lebih target full gitu dan segala macam. Ini menjadi maksudnya kayak teks gitu dari hustle culture nggak sih dok? Iya, ini adalah kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi kalau hustle culture kita benar-benar seseorang terpicu untuk bekerja keras secara berlebihan untuk mengejar karirnya, bahkan waktu istirahat, waktu untuk keluarga, untuk kehidupan pribadinya juga lebih sedikit. Nah, pada saat pandemi seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap munculnya fenomena quiet quitting ini ya. Mungkin pada saat pandemi ini kita merasa sudah bekerja dengan maksimal, namun ternyata tetap ada kasus pemutusan hubungan kerja di mana-mana, seperti itu Mas. Dan juga kita tahu bahwa dari sisi ekonomi ini juga sangat menurun ya. Meskipun teman-teman mungkin sudah bekerja dengan maksimal, tapi tetap aja ada misalnya ya penurunan insentif atau bahkan pemotongan gaji seperti itu. Itu yang memunculkan untuk ya sudahlah, saya bekerjanya segini aja itu karena hasil yang didapat juga tidak menjamin gitu bahwa kerja keras pasti mendapat hasil maksimal pada situasi pandemi saat ini, seperti itu Mas. Oke, nah ini kan fenomena yang sebenarnya dari dulu mungkin sudah ada ya dok ya, cuman mungkin karena pandemi ini mulailah muncul istilah-istilah baru dan akhirnya kayak kerasa bahwa oke, this is quiet quitting seperti itu. Tapi sebenarnya orang itu ngerasa nggak sih kalau dia itu lagi melakukan ya terlepas dari istilahnya ngerti atau enggak, mereka sadar bahwa mereka melakukan quiet quitting itu nggak sih dok? Dan bisa dijelaskan nggak mulai ciri-cirinya atau tanda-tanda kita udah mulai kayak oke, kayaknya aku udah mulai quiet quitting nih. Nah itu secara sadar atau nggak sadar gitu dok? Jadi bisa disadari, bisa juga tidak disadari. Jadi dengan adanya proses ya selama pandemi ini, ada kejadian-kejadian yang dialami, itu bisa mengubah seseorang yang tadinya bekerja keras, lalu dengan dampak-dampak yang dia dapatkan, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, perlahan-lahan itu berubah, seperti itu Mas. Jadi, Oke, tapi sebenarnya dia, dok ya bilang, bisa dibilang malas enggak ya, tapi kalau quiet quitting itu bukan berarti nggak mau ngerjain pekerjaan, dia ngerjain tapi nggak kurang nggak lebih gitu ya. Kalau malas kan kayaknya suka nunda-nunda pekerjaan gitu nggak sih dok? Iya, kalau ini berbeda dengan malas, jadi mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka ya, tapi hanya sesuai job desk. Jadi saat dirasa mungkin ada situasi tertentu ya diminta, di mana kita mungkin situasi mungkin tanggal-tanggal tertentu kita sebenarnya dituntut untuk lembur, nah ini mereka tidak melakukan hal tersebut, atau mungkin ada jam-jam tertentu yang sebenarnya udah jam emergensi nih, maksudnya jam udah deket jam pulang, tapi baru ada pekerjaan. Nah mereka ya tetap aja gitu, tetap pulang meskipun ada pekerjaan yang baru datang menjelang jam pulang tersebut.
Gitu. Oke, tapi sebenarnya Dok, kalau quiet quitting itu ya kita sering lah ya dengar istilah psikologis itu bahwa orang burn out lah di tempat kerja, stres lah di tempat kerja. Sebenarnya ini juga bisa menjadi pemicu juga nggak sih akhirnya mereka kayak mungkin karena pekerjaan yang terlalu banyak gitu ya. Jadi kayak udah ya burn out lah apalah segala macam istilahnya sehingga akhirnya membuat orang udah bener-bener di tahap yang capek gitu ya, fisik iya, mental iya, akhirnya kayak dari yang termotivasi banget untuk ngejar karir gitu ya, ingin di level supervisor lah apa segala macam, akhirnya kayak udah capek nih gitu gara-gara pandemi dengan ya tadi ya dokter menyebut financial insecurity lah, kehidupan sosial berkurang dan sebagainya, udah aku akan melakukan quiet quitting gitu dong. Itu ada hubungan? Betul, itu adalah beberapa pemicu ya Mas Iya. ya. Yaitu ada beban kerja yang dirasa berlebihan, tapi apresiasinya dirasa kurang, seperti itu. Terus merasa dengan beban kerja seperti ini mereka jadi kurang waktu untuk kehidupan pribadi. Atau lingkungan kerja sendiri yang dirasa toksik, tidak nyaman. Itu dia. Baik atasan, rekan kerja yang dirasa tidak nyaman, itu yang membuat mereka jadi kurang engage terhadap kantor ini. Atau mereka merasa bahwa dengan saya bekerja keras pun tetap keuntungnya bukan pada saya, tapi keuntungannya pada perusahaan. Nah, seperti itulah beberapa yang memicu nih seseorang akhirnya melakukan quiet quitting. Tapi kalau ngomongin kayak tadi toksik gitu ya, lingkungan yang toksik itu secara tidak langsung dia tidak hanya berpengaruh ke quiet quitting juga nggak sih? Maksudnya bisa jadi kualitas kerjanya juga akan menurun gitu. Betul. Jadi sebenarnya lingkungan kerja ini juga sangat penting ya. Itu penting juga bagi perusahaan untuk bisa mendeteksi nih, misalnya ada hal-hal yang dirasa dirasa toksik tadi, mungkin ada relasi yang tidak baik antar karyawannya. Ini juga perlu kejelian dari perusahaan untuk bisa mendeteksi faktor-faktor ini dan bisa mengatasinya. Nah, itu pentingnya manajemen untuk mengevaluasi ya Dok ya. Karena kan kita tidak mau membenturkan satu sama lain karyawan, tapi kita ingin berjalan bersama-sama untuk mencapai visi misi perusahaan kan seperti itu ya Dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tadi sebenarnya ada poin menarik Dok, kurangnya apresiasi ya. Ini kan menjadi sangat penting ya untuk karyawan mendapatkan apresiasi untuk motivasi kan ke depannya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar quiet quitting. Boleh loh kalau Anda ingin bertanya-tanya, Anda lagi mau curhat gitu ya di tempat kerjaku, di kantorku gini loh Dok. Nah boleh ya mau curhat-curhat. Kalau curhat sama temennya takut nanti bocor, kalau curhat ke atasan nanti takut di SP. Boleh curhatnya sama Dokter Iren ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily ya. Boleh loh pakai nama samaran juga boleh ya, jadi nanti biar gak ketahuan. Oke ya, kita lanjut lagi. Dok, kan kalau kita berbicara tentang, hari ini tuh tanggal 28 Oktober Dok, Hari Sumpah Pemuda. Iya. Nah ya selamat Hari Sumpah Pemuda ya untuk seluruh pemuda di Indonesia. Nah kalau ngomongin pemuda nih Dok ya, anak-anak muda dong pasti ya gitu. Apakah yang mengalami ini rata-rata anak muda yang dimana mereka ya haus akan apresiasi. Nah ini kan relate dengan tadi yang mau kita bahas, apresiasi. Anak-anak muda zaman sekarang kan tuh mereka tuh perlu pengakuan Dok. Perlu being exist lah di lingkungan entah di sosial ataupun lingkungan kerja. Nah kalau quiet quitting ini ada korelasinya juga nggak sih dengan apresiasi terutama untuk anak muda, dan apakah quiet quitting ini memang rata-rata dialami oleh anak muda yang haus akan pengakuan diri gitu Dok? Betul, jadi quiet quitting ini sangat berelasi dengan apresiasi ya. Yang tadi kita bahas biasanya kurang dapat apresiasi, makanya bisa timbul gejala dari quiet quitting ini. Memang dari survei yang dilakukan di Amerika, memang lebih banyak pada anak muda. 65% usia 18 sampai 29 tahun gitu Mas Raden. 18 sampai 29. Aku masih masuk lah anak muda berarti. Udah plus-plus tapi ya Dok ya. Oke, tapi apakah ini berarti bahwa hanya anak muda aja, tapi orang tua, bukan orang tua juga ya, maksudnya yang lebih senior gitu ya di tempat kerja tidak mengalami atau bisa jadi mengalami juga gitu? Bisa juga, jadi pada orang yang sudah usianya lebih di atas ya juga ada. Jadi dari survei di Amerika tersebut ada 28% yang
yang dialami bukan oleh generasi muda justru yang menjalani quiet quitting ini. Jadi juga ada tapi memang porsinya memang lebih sedikit, Mas. Lebih sedikit ya, karena mungkin mereka juga mau membicarakan tentang keluarga mereka mungkin ya, gitu ya. Ada anak istri yang harus dinafkahi gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang jenis kelamin ini Dok, laki-laki atau kan kita sering ya perempuan itu kan suka bawa-bawa perasaan gitu. Jadi kayak ketika nggak dihargai sama atasannya kayak ya udah deh aku kerjanya seadanya aja deh. Kalau laki-laki kan lebih sabar teuing gitu kalau bahasa Jermannya ya Dok ya. Pokoknya aku kerjakan apa yang harus aku kerjakan gini. Ada juga sering laki-laki juga workaholic. Nah ada hubungan nggak antara quiet quitting dengan jenis kelamin seseorang atau mungkin di luar jenis kelamin dari sifat atau karakter personality seseorang? Ya kalau dari data eksaknya sendiri belum ada antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya dari kehidupan sosial kita, untuk laki-laki ini memang dituntut lebih untuk bisa mencari nafkah ya. Jadi tentunya mereka akan lebih berpikir 2 kali jika mereka akan melakukan quiet quitting ini dibanding yang perempuan. Banyak nih, ekornya Iya, begitu. Kalau perempuan ya mungkin kalau misalnya sudah berkeluarga mungkin ada sumber penghasilan lain yang lebih memungkinkan mereka untuk melakukan ini. Tapi sebenarnya dari yang saya baca tidak selalu begitu juga. Jadi pada perempuan ini malah mereka bisa dicap yang lebih kurang baik ya, karena memang sudah ada kecenderungan kalau misalnya yang dari sisi perempuan yang performanya tidak baik, justru lebih banyak yang dibicarakan daripada laki-laki. Seperti itu Mas. Jadi ya dua-duanya bisa, baik laki-laki maupun perempuan. Dua-duanya bisa dan bisa dipengaruhi juga dari ya policy perusahaan ya, kebijakan perusahaan dan lingkungan juga ya, bagaimana manajemen juga bisa mengapresiasi dan kompensasi juga ya. Kalau kompensasi itu menjadi internal ya, urusan internal. Tapi kan kita kalau ngomongin apresiasi bisa secara general seperti itu ya Dok ya. Nah ada nggak sih dampak buruk gitu ya? Kan selama ini mungkin kita berpikirnya ya quiet quitting kan ini hanya sekadar bekerja seadanya aja, sepasnya sesuai dengan job desk gitu. Tidak kurang tidak lebih. Tapi dengan yang tadi kita bicarakan mungkin ada unsur demotivasi di situ, kurangnya mereka mungkin perasaan mereka kurang diapresiasi. Ada nggak sih dampak buruk yang bisa dirasakan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang ke psikologi si karyawan tersebut Dok? Iya, jadi dampak buruknya mereka akan kurang motivasi, ya kurangnya antusiasme, lama-lama produktivitas berkurang, menurun, dan sebenarnya itu juga memicu ke resiko mereka untuk mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya dampak-dampaknya yang lebih berat tentunya juga akhirnya bisa kehilangan pekerjaan nih, gitu Mas. Oke, jadi memang kalau kita berbicara efeknya bisa panjang ya, bisa berabe. Hanya gara-gara masalah quiet quitting bisa laid off. Itu bukan doa ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram ya Dok ya. Ada di belakang dokter nggak usah nengok, nanti tengkleng aku bacakan. Ini dari Ibu Marisa ya. Dok, sewaktu awal pandemi saya kena PHK. I'm so sorry to hear that ya Bu Marisa. Sempat membuat usaha tapi juga kurang berjalan. Aduh, semangat ya. Dan sekarang saya bekerja kembali, namun memang saya kadang agak setengah hati dalam bekerja. Mungkin karena trauma dulu pernah di PHK. Gimana ya supaya lebih semangat? Oke, Bu Marisa ini di awal pandemi kena PHK, usaha nggak jalan. Sekarang kerja lagi tapi setengah hati karena masih ada perasaan trauma karena memang pandemi juga belum usai-usai banget gitu ya Dok. Nah gimana nih Dok solusinya untuk Bu Marisa? Kita perlu mencari ini ya Bu Marisa ya, kita perlu mengingat-ingat faktor apa sih yang buat saya ingin bekerja gitu ya. Itu yang bisa memotivasi kita. Apakah kita memang menyenangi pekerjaan ini atau tidak, itu perlu digali juga ya. Dan kalau bisa memang dicari yang kita juga cocok gitu ya, kita serang dengan pekerjaannya. Lalu apalagi yang bisa motivasi, misalnya nanti saya bisa punya impian apa gitu ya, saya bisa menabung, saya punya harapan apa, nanti setelah sekian lama saya punya cita-cita mau apa. Nah itu yang kita ingat-ingat sehingga bisa memotivasi kita untuk terus bertahan. Jadi ya tadi kompensasinya dari pekerjaan ini, misalnya faktor-faktor lain yang kita bisa dapatkan, kelebihan-kelebihan lain yang kita bisa dapatkan dari bekerja, itu kita ingat-ingat. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Marisa ya, tetap semangat gitu ya. Jangan lupa untuk ya mencari teman ngobrol untuk yang sefrekuensi ya Dok ya. Itu penting ya Dok ya. Jangan dipendam sendiri nanti jadi time bomb ya. Terima kasih Bu Marisa ya dan tetap semangat.
dicas dulu ya, besok kan weekend ya 2 hari. Nah dicas dulu, Senin udah kembali semangat kerja ya dok ya. Iya. Oke, dok kita lanjut lagi. Nah ini mungkin relate dengan pertanyaan Bu Marisa. Di titik mana sih kita gitu ya yang mengalami quiet quitting dan sadar, kan pasti sadar, tadi dokter menyebut sadar gitu ya. Kita harus bertemu dengan profesional gitu, dengan psikolog atau psikiater untuk menghindari risiko-risiko dampak buruk yang tadi sempat dokter Iren sampaikan kan ya. Nauzubillahnya sampai di laid off itu kan ya bukan harapan dan doa ya, karena kita masih punya banyak cicilan dan tanggung jawab lah ya, intinya seperti itu gitu. Di titik mana sih kita ngerasa kayak oke, I think aku harus ketemu sama psikolog gitu ya atau psikiater gitu dok? Kalau kita merasa kita mengalami penurunan motivasi yang tidak kunjung membaik ya. Jadi terus-menerus turun motivasinya, tidak semangat dalam bekerja, ada perasaan aduh enggak nih untuk berangkat kerja dalam jangka waktu lama. Lalu kita juga merasa tidak bahagia di tempat kerja, tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Apalagi kalau sudah mulai ada tanda-tanda ke arah gangguan nih, kecemasan atau gejala-gejala depresi, sedih, seperti itu ya, susah tidur. Nah itu sudah waktunya untuk bisa mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Sebenarnya juga nggak perlu tunggu sampai ada gangguan sih mas ya. Kita bisa juga untuk mau screening aja dulu, mau tahu. Nanti bisa dibantu supaya kita bisa dipetakan lah gitu ya, permasalahan seperti apa, dilihat dari sisi lain yang lebih objektif. Seperti itu. Oke. Nah biasanya kalau udah ketemu treatmentnya apa sih dok? Kan tadi kan kita ngomongin screeningnya nih, oh dilihat dari sudut pandang yang ini dan yang itu gitu ya. Itu kan kita mengidentifikasi masalahnya. Kalau udah ketemu, oke kayaknya memang Anda mengalami quiet quitting dan lingkungan kerja Anda membuat jadi quiet quitting personal gitu. Nah apa yang biasanya treatment dilakukan? Apakah dengan ngobrol, dengan mencurahkan isi hati dan tetap bekerja di situ dengan menerapkan metode-metode khusus atau gimana sih dok? Pertama dilakukan wawancara dulu yang lebih mendalam ya. Jadi digali, kita identifikasi masalahnya seperti apa. Kalau misalnya ada pola pikir yang salah nih sebenarnya dari klien tersebut, kita coba untuk benahi dulu sehingga diubah pola pikirnya menjadi lebih realistis atau lebih positif. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kondisi ya, karena tiap-tiap orang mungkin berbeda nih, kasus per kasus berbeda masalahnya, penanganannya juga berbeda-beda. Kalau misalnya dalam wawancara itu ternyata ditemukan ada faktor lain nih, misalnya bukan di tempat kerja, ya mungkin ada di faktor lain, itu juga dibantu untuk kita lihat dengan sudut pandang yang lain, kita coba untuk tangani satu-satu, ya kita bicarakan solusi tetap dari klien tersebut. Kita hanya membantu, memfasilitasi. Kalau misalnya ditemukan justru ada kondisi lain seperti ada gangguan jiwa mungkin yang mendasari ya. Mungkin nggak terasa, ternyata ada depresi ringan gitu ya, atau ada kecemasan, atau ada gangguan-gangguan yang lain juga bisa ditangani. Itu mas. Jadi nanti tergantung apa yang ditemukan, nah baru kita tangani. Nah ini menarik juga dok ya, tadi dokter menyebut faktor eksternal. Berarti tidak hanya terbatas pada lingkungan kerja internal orang ini sendiri, tapi mungkin bisa jadi dari eksternal, mungkin dari lingkungan masyarakat sekitar atau lingkungan circle, sekarang kan pakai circle dok ya, gitu ya. Atau mungkin dari sisi kesehatan fisiknya juga, mungkin dia dari riwayat kesehatan tertentu sehingga membuat dia jadi kurang motivasi, kurang semangat sehingga akhirnya bisa berakhir pada quiet quitting. Ini juga bisa terjadi dok? Bisa terjadi. Jadi kita perlu menggali lagi ya lebih dalam sebenarnya sumbernya tuh yang dari mana, seperti itu mas. Karena nggak selalu juga dari kantor tadi. Berarti yang harus diatasi ketika orang melakukan quiet quitting dengan faktor-faktor eksternal tadi adalah jangan mencekoki orangnya untuk how to do this, tapi how to solve permasalahan yang ada di luar dirinya dia berarti dok? Iya, jadi kembali kita lihat dulu sebenarnya sumbernya tuh dari mana dan kita coba tangani. Seperti itu. Tentunya juga tidak sendirian ya, kita juga butuh support dari beberapa pihak yang terkait dari situ. Support ini juga menjadi sangat penting ya. Salah satunya mungkin adalah keluarga dan orang terdekat, entah itu pasangan ataupun anak ataupun anggota keluarga inti lainnya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya tentang support ini sendiri. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dokter Iren ya. Dok, sebelum kita membahas bagaimana menjaga kesehatan mental di tempat kerja supaya tidak mengalami ya quiet quitting, burnout, stressful dan lain sebagainya. Aku tadi ada sempat yang satu yang support gitu ya. Dari support system ini kan menjadi sangat penting untuk orang. Ya kita juga nggak mau menjudge quiet quitting itu hal yang baik atau buruk ya. Karena mungkin ada beberapa faktor yang kita harus cari tahu kan, dan setiap orang pasti berbeda-beda gitu ya dok ya. Tapi intinya adalah untuk menjadi lebih semangat dan termotivasi, terapresiasi, support system menjadi sangat penting. Salah satunya keluarga, itu bagaimana dok? Iya, keluarga kan sebagai orang atau pihak yang paling dekat ya. Sebaiknya bisa mendeteksi nih, misalnya ada anggota keluarga yang dirasa kok kayaknya kurang motivasi dalam bekerja. Nah, keluarga ini menjadi tempat pertama sebenarnya untuk bisa bercerita atau curhat sebelum klien tersebut pergi ke profesional. Tentunya dari orang-orang terdekat dulu nih, dari keluarga, dari teman. Jadi kalau misalnya dirasa ada perubahan perilaku atau perubahan motivasi atau perubahan mood, bisa coba ditanyakan ya, supaya bisa cerita. Jadi kemanapun pergimu, rumah adalah tempatmu untuk pulang. Asik ya dok ya. Oke dok, kita akan bahas tips menjaga kesehatan mental di tempat kerja ya dok ya. Mungkin salah satunya setelah disupport sama keluarga, kita juga harus berlatih untuk berpikir positif. Yang namanya kerja di mana-mana itu pasti nggak enak ya dok ya. Karena kita pasti dituntut dengan ini itu segala macam. Jadi kita selalu melihat bahwa rumput tetangga jauh lebih hijau, itu pasti gitu ya. Jadi kayak enak ya kerja di situ, pas masuk kok gini ya gitu ya. Pasti di setiap pekerja nggak ada yang nggak enak, semua pasti ada risikonya masing-masing. Nah, bagaimana sih cara melatih diri untuk tetap berpikir positif di suasana, di lingkungan, di kondisi, di tumpukan pekerjaan yang membuat kita jadi kayak aduh gitu dok. Gimana supaya tetap berpikir positif di keadaan yang sangat mepet, tertekan, dan stressful? Ya, pertama kita perlu kuasai dulu emosi kita ya. Jangan memutuskan sesuatu atau mengambil kesimpulan saat kita sedang tidak fit secara emosional. Kuasai dulu emosi. Kalau kita lagi tidak suka terhadap sesuatu, lagi capek ya istirahat dulu. Bisa kita lagi nggak enak moodnya, coba kita bisa cerita dengan teman misalnya ya. Mungkin setelah bercerita udah agak lebih lega, baru bisa lebih berpikir dengan lebih objektif, dengan rasional, seperti itu mas. Sambil kita coba buat jurnal misalnya. Oh iya, journaling Ya, sekarang kayaknya lagi ngetren juga tuh dok. Ya, itu bisa membantu juga supaya kita dengan kita menulisnya kita bisa melihat sesuatu dengan lebih objektif nih ya. Kita bisa membaca kembali, oh sebenarnya mungkin situasinya tidak seburuk itu. Seperti itu. Oke, jadi karena mungkin ya itu ya, pandangan kadang-kadang subjektif, kadang-kadang objektif ya dok ya. Nah kita benar-benar harus melihat ini secara objektif supaya tidak hanya berdasarkan personal review, tapi juga kita ngomongin tentang lingkungan kerja kita juga gitu ya dok ya. Nah selanjutnya juga yang katanya penting adalah menjaga pola hidup sehat. Nah ini kan mental ya. Kalau hubungan sehat itu kan biasanya kita ngomongin olahraga, makan sehat gitu. Itu juga pengaruh ke kesehatan mental terutama di tempat kerja dok? Iya betul, jadi antara kesehatan fisik dan mental ini saling berpengaruh, saling timbal balik. Kalau kita fisiknya tidak fit, tidak sehat, tentu mentalnya juga terasa nggak nyaman. Misalnya masalah ini kurang tidur. Nah mungkin juga mentalnya juga rasanya cepat marah nih hari itu. Seperti itu ya, jadi senggol bacok misalnya. Jadi ada apa sedikit jadi lebih mudah emosi seperti itu. Jadi saling berpengaruh antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi kalau tipsnya salah satunya juga untuk menjaga kesehatan fisik itu betul sekali. Oke, jadi jangan lupa olahraga, makan makanan gizi berimbang, cukup istirahat ya dok ya. Dan juga kan kita sebagai makhluk sosial harus nggak sih untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Kadang-kadang kita kalau lagi quiet quitting, demotivasi, kita malas untuk ngobrol sama orang, akhirnya malah dipendam sendiri. Penting nggak sih untuk tetap berkomunikasi, bersosialisasi dok? Ya, kalau misalnya kita lagi ingin punya waktu untuk diri sendiri, boleh. Ya, me Tapi time-nya ya. Iya, tetap boleh lakukan itu, me time atau menyendiri, lakukan hal-hal sendiri. Tapi kita tetap makhluk sosial, kita juga membutuhkan relasi sosial. Dengan relasi sosialnya juga bisa membantu kita untuk bisa lebih cepat bangkit misalnya. Dengan kita bercerita, kita melakukan ventilasi istilahnya atas permasalahan-permasalahan kita. Jadi kita juga bisa lebih cepat pulih sebenarnya dengan interaksi sosial tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan energi dengan adanya interaksi sosial tersebut. Gitu mas. Nah ini kan yang kalau kita ngomongin interaksi sosial, semua orang butuh interaksi sosial karena kita makhluk sosial. Kadang-kadang itu yang apa ya dok ya, bisa ada mungkin ada rasa trauma ya ketika kita mau
bahasanya curhat lah ya gitu. Kan kita tadi dokter kita harus bersosialisasi, kita ngobrol sama orang gitu ya. Nah curhat ini penting nggak sih dok? Dan kalau orang udah pernah takutnya dok ya, ada yang ember gitu ya kan pasti banyak tuh orang-orang yang punya pengalaman pribadi seperti itu. Jadi kayak ingin mencurahkan hati tapi takut salah lagi gitu. Takut salah ember lagi, takut salah orang lagi, gimana tuh dok? Tentunya kita perlu memilih orang yang kita benar-benar percaya. Ya, tidak semua orang kita ceritakan permasalahan kita kenali dulu orangnya seperti apa. Mungkin awalnya kita tidak langsung membuka semuanya, kita coba dulu dengan topik yang lebih superficial, misalnya curhatnya. Setelah itu kita bisa, kalau kita rasa nih orang bisa dipercaya, ya kita bisa connect dan kita nyaman, kita boleh untuk coba membuka lebih dalam. Jadi cerita lain yang lebih dalam. Jadi memang ada tahapannya, ada prosesnya. Kita perlu menilai dulu mana yang kita percaya, baru kita cerita. Itu kan masalah trust issue ya dok, gitu ya. Tapi kan kita sebagai manusia nggak boleh selalu punya masalah dengan trust, karena akhirnya kita nggak bisa dong komunikasi, sosialisasi sama orang lain. Iya, karena kita juga tetap butuh ya. Kalau misalnya masih merasa kesulitan, ya mungkin bisa memilih ke profesional kesehatan, seperti psikolog atau psikiater. Benar-benar netral ya dok ya, tidak ada tendensi apapun gitu ya. Oke, terima kasih dokter Iren sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Bincang Sehati nggak kerasa udah sejam ya dok ya, kita ngobrol ya, karena ini seru banget. Apalagi untuk teman-teman profesional. Terima kasih dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Sehat selalu. Terima kasih dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Iren, semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang ingin menikmati tayangan Dai TV yang lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set-top box-nya sekarang juga. Saya Radha Madias pamit, sampai jumpa. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda di Indonesia dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.